dengan bahagia. Kami dari CGP Angkatan 5 Kabupaten Mojokerto hari ini akan mencoba mempraktekkan coaching. Hari ini saya Nelly Susanti sebagai coach, Bu Bunga sebagai coaching, dan Bu Tatin sebagai pemantau. Baiklah, kita akan mulai praktek coaching kami. Selamat siang Bu Bunga. Selamat siang Bu Nelly. Gimana nih kabarnya, udah lama nggak kelihatan? Iya, alhamdulillah ini kayak gini sekarang. Meskipun kita menghadapi masalah-masalah yang rumit ya di sekolah, tapi tetap makan harus matang. Yang badan sehat itu aja. Alhamdulillah, benar-benar nih. Ada apa nih hari ini? Kok tiba-tiba datang, tiba-tiba chat saya, pengen ketemu, saya jadi deg-degan loh. Apa ya Bu Bunga ya? Yang pertama ini ya, pengen apel aja sih ke Bu Nelly sama Bu Tatin main-main ke sini. Kapan lagi sih, kan pada waktu terdahulu pas saya kesini, itu di depan masih direnovasi. Nah, sekarang kesempatan ini sekaligus saya mau membicarakan tentang masalah yang saya hadapi saat ini. Iya. Kira-kira ada apa nih? Gimana ya menyampaikannya? Yang pertama, ini tentang pembelajaran yang ada di sekolah, terutama yang ada di kelas. Bu Tati sama Bu Denis kan tahu di sini saya itu sebagai guru kelas. Iya. Guru kelas di sini beda dengan di SMK. Kalau di SMK kan pegang mata pelajaran apa gitu ya. Iya. Kalau di SD otomatis saya harus bisa memegang semua mata pelajaran. Multi talenta. Jadi pelajaran itu bahasa Indonesia, matematika, IPA dan lain sebagainya, bahkan menjadi guru BK juga. Nah, masalah yang paling rumit yang sedang saya hadapi kali ini itu tentang matematikanya anak-anak ini Bu Delis. Jadi sulit banget kelas 3 Bu Delis. Iya, jadi kelas 3 ini matematika yang tersulit bagi anak-anak. Kayak jadi momok gitu. Perkalian sama pembagian. Oh gitu. Iya, susah banget untuk memberikan pemahaman bagaimana ini pengerjaan atau penyelesaian masalah tentang perkalian, tentang pembagian itu kayaknya sulit banget untuk anak. Jadi ini kan masalahnya dari Bu Bunga sendiri ada karena guru kelas banyak mata pelajaran, ternyata yang sulit adalah matematika yang paling sulit. Kemudian ini jadi momok buat anak-anak. Kalau dari Bu Bunga sendiri selama ini melihat pembelajaran di kelas itu kira-kira jadi hambatan buat anak-anak ngerasain momok itu apa ya? Ya karena mereka itu kayak kalau ketemu angka-angka kayak langsung down, langsung males, langsung bahkan melihat yang namanya perkalian, angka besar sudah disusun kayak gini, susun perkalian atau bahkan yang namanya pembagian itu dia langsung anak-anak itu belum dicoba udah mulai down langsung. Ketemu angka itu kayak ketemu apa gitu ya, kayak ketemu momok gitu. Jadi dari diri siswanya sendiri juga mereka merasa momok, takut seperti itu ya. Kalau dari yang ketercapaian selama pembelajaran selama ini antara skala 1 sampai 10, menurut penilaian Bunga nih mereka sampai di skala berapa nih? Kalau menurut saya skala pencapaian yang sudah saya dalam satu semester ini ya, belum satu semester sih, masih UTS berarti masih separuh ya, separuh ya. Itu masih di angka 2. Masih 2. Iya. Harapannya nanti nih, harapannya sampai ke angka berapa nih anak bisa bertemu? Pengennya nggak buru-buru dulu, ke angka 6 aja dulu. Ke angka 6. Iya, angka 6 di skala 6 aja sudah alhamdulillah, itu target saya sampai nanti anak-anak di akhir kelas 3 di skala 6 itu harus saya capai. Saya yakin nih Bunga dari angka 2 mau nyoba ke angka 6 pasti udah menemukan beberapa peluang. Kalau menurut Bunga peluangnya apa nih yang bisa dikembangkan di kelas biar anak-anak tuh nggak merasa ini momok matematika, anak-anak merasa bisa enjoy kali ya, nggak usah dengar matematika, bisa merasa oh ini bukan pelajaran yang menakutkan. Walaupun at least saya dulu juga merasa begitu, tapi saya yakin dengan kurikulum merdeka kira-kira ada nggak peluang menurut Bunga? Kalau menurut saya peluang tentang penerapan ini tadi ya, perkalian sama pembagian, itu saya lebih ke mengimplementasikan pada kehidupan mereka sehari-hari gitu. Jadi misalnya saja kita suruh bawa makanan atau permen ya, nah paling mudah kan permen. Kalau permen itu selain harganya murah, anak juga bisa bawa. Nah dari situ nanti kita coba membagi-bagikan. Jadi tidak langsung dengan
Tapi dengan penerapan membagikan makanan-makanan tadi. Coba misalnya temanmu ada 5, kamu bawa permen berapa? Permen 50 misalnya ya. Coba kamu bagikan ke 5 temanmu. Nah, dari situ kan sudah tanpa dia sadar dia sudah melakukan pembagian. Seperti ini. Jadi lebih ke cara pendekatan yang sesuai kehidupan Iya, sehari-hari. jadi penerapan ke kehidupan yang sehari-hari itu kayaknya anak-anak itu lebih tertarik seperti itu. Mereka lebih didorong untuk oh ini apa sih pencapaiannya buat keseharian saya, karena kalau mereka nggak tahu tujuan perkalian tiba-tiba masuk dapat matematika kayaknya mungkin jadi momok ya, tapi kalau digiring pelan-pelan seperti caranya Bunga kayaknya akan membuat mereka nggak sadar Kalau itu padahal matematika dia sudah menerapkan perkalian, pembagian. Nah di situ. Tapi kalau langsung kita menerapkan hanya di papan tulis sekian kali sekian, sekian dibagi sekian, otomatis anak itu langsung ngantuknya itu didahulukan udah Nelis. Kira-kira ada nggak dari upaya untuk mendekatkan mereka ke kehidupan sehari-hari, membuat contoh-contoh pembelajaran, ada orang yang bisa dilibatkan atau siapa nih yang bisa diajak oleh Bu Bunga untuk bisa membuat anak-anak lebih suka ke matematika ya ini? Yang pertama dengan temannya sendiri ya, yang Ya, di kelas, ya, yang pertama pasti. Yang kedua dengan orang tua yang pasti, karena untuk penerapan kehidupan sehari-hari mengenai masalah perkalian dan pembagian itu kan lebih banyak diterapkan di rumah juga. Jadi kita harus berkolaborasi dengan orang tua untuk memberikan pemahaman kepada anak tentang perkalian dan pembagian dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kolaborasi dengan teman-teman di kelasnya dan juga menginformasikan ke orang tua untuk bisa lebih sering membawa anaknya untuk ini apa implementasi sehari-hari di rumah ya, seperti itu. Jadi ini kayaknya keren sekali. Dan rencananya kapan nih mau dicobakan ke anak-anak, mau disampaikan ke orang tua agar ini jadi nggak jadi hal yang menakutkan lagi di matematika? Kalau untuk penerapan ke anak-anak ya pasti secara langsung besok bisa langsung saya terapkan untuk mencoba. Rencananya mau bawa apa nih ke sekolah? Iya, untuk pelajaran matematika. Kayaknya apa ya yang seger-seger semangka kayaknya. Oh gitu, semangat dibelah. Iya dibelah-belah di sekolah. Itu makan sama-sama ya, itu bikin mereka lebih auranya bahagia ya. Oh makan semangka, nggak mikir matematika ya, makan dulu. Makan dulu. Ya memang anak-anak harus lebih dekat ke kehidupan sehari-hari dan ini menarik sekali loh Bu Bunga. Kira-kira tindak lanjut coaching kita hari ini kalau Bu Bunga ada rencananya besok untuk menerapkan seperti itu, kita bisa tindak lanjut coaching lagi kapan ini kita bisa ngobrol kembali? Ya, Bu Nelis waktunya lenggangnya kapan gitu. Soalnya kayaknya saya cocok ini kayak curhat gitu sama Bu Nelis. Kalau saya sih anytime anywhere buat Bu Bunga dimanapun saya akan siap. Asik. Seperti itu kita sambil kopi-kopi aja nggak apa-apa. Iya. Terus gimana nih perasaannya Bu Bunga setelah kita bisa cerita, bisa ngobrol kayak gini? Kayaknya lebih ke menjadi penguatan buat saya. Jadi yang tadinya saya itu ragu kalau misalnya saya menerapkan tentang pengimplementasian perkalian, pembagian ke kehidupan sehari-hari tadi kira-kira efektif nggak ya gitu sebenarnya. Tapi setelah kita melakukan uji seperti ini dan dapat dukungan juga dari Bu Nelis bahwa apa yang akan saya implementasikan ini menurut Bu Nelis juga bagus, jadi saya merasa dikuatkan gitu ide-ide yang saya dapat tadi. Mudah-mudahan dari proses coaching kita hari ini bisa semakin membuat pembelajaran kita di kelas lebih baik lagi Bu Bunga. Jadi tetap semangat karena memang anak-anak SD itu anak istimewa ya. Saya senang sekali mereka latihan gitu ya. Tapi di balik itu juga ternyata masalahnya ada juga Ya, karena memang dasar gitu. Benar-benar pelan-pelan ke mereka, benar-benar harus mendekat ke kehidupan mereka biar mereka tahu tujuannya. Terima kasih sekali ya. Saya tunggu loh di sini kita ngobrol lagi ya. Nanti pasti akan WA. Oke, terima kasih Bu Bunga. Baiklah, demikianlah tadi proses coaching kami dan sebelum saya tutup, silakan Bu Tati selaku pemantau untuk memberikan kami yang selama ini dilihat. Silakan. Iya. Jadi begini, tadi proses coachingnya ini sangat menarik sekali ya, karena sudah sesuai dengan model alur kita, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi pun sudah disusun, kemudian tanggung jawab untuk bersama, pertemuan juga sudah direncanakan. Nah, di sini saya lihat tadi Bunga bisa dengan leluasa menuangkan ceritanya, curhatnya, dan
Bu Nelly sebagai coach juga bisa menggali semua yang diharapkan Bu Bunga bisa mendapatkan solusi, tapi dari solusi itu Bu Bunga sendiri yang mencarinya, itu sudah keluar semua, sudah sangat bagus, sehingga masalah yang disampaikan Bu Bunga sudah teratasi dengan solusinya dari Bu Bunga sendiri. Begitu dari pemantau dari sini. Terima kasih Bu Tartin selaku pemantau dan terima kasih juga gabungnya. Demikianlah praktek coaching kami hari ini. Semoga bisa memperbaiki apa yang perlu kami pelajari tentang bagaimana proses coaching dengan alur kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.